لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang muazin kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suaranya pernah membuat hati Madinah bergetar, kini tak lagi mampu menyelesaikan azannya tanpa air mata. Bahkan tubuhnya sering tak kuasa menahan rasa rindu hingga jatuh pingsan. Inilah kisah mengharukan Bilal bin Rabah, sahabat setia Nabi Muhammad SAW yang akan mengunggah hati kita semua. Tetap bersama kami di Tinta Mahabbah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dari para sahabat Nabi yang akan menguatkan iman dan melembutkan hati kita. Pada suatu hari, beberapa hari setelah wafatnya Rasulullah SAW, datanglah Bilal bin Rabah menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku mau minta izin." Abu Bakar radhiyallahu an kemudian menjawab, "Minta izin apa wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, tolong berilah aku izin untuk tidak lagi melakukan azan." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kemudian berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan pernah menurunkan ataupun mengganti orang-orang yang sudah diangkat oleh Rasulullah." Bilal kemudian memohon dan diulangi lagi permohonannya, "Wahai Khalifah Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kemudian menjawab, "Tidak wahai Bilal, kamu tidak boleh berhenti mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, kecuali engkau punya alasan yang jelas mengapa engkau tidak mau azan lagi." Akhirnya Bilal memberikan alasan disertai dengan derai air mata. Bilal menatap ke arah menara Masjid Nabawi, tempat di mana Bilal biasa mengumandangkan azan. Lalu Bilal melihat ke kubur Nabi Muhammad SAW. Dulu kuburan itu adalah kamar Nabi Muhammad. Kemudian Bilal berkata dengan suara yang bergetar, "Wahai Khalifah Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi masih hidup adalah membangunkan Nabi sebelum datang waktu sholat. Aku datang ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, waktu sholat sudah datang ya Rasulullah. Kadang-kadang Nabi Muhammad SAW yang datang ke rumahku. Lalu Rasulullah bersabda, 'Wahai Bilal, waktunya sudah tiba.' Kemudian setelah itu aku bersama Rasulullah menuju ke menara. Aku naik ke menara. Nabi Muhammad kemudian melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat sebelum azan. Aku menoleh kepada Nabi Muhammad SAW yang di depan itu. Kemudian aku melakukan azan, dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kebiasaan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang kali selama beberapa tahun. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah, sehingga aku tidak mampu melakukan azan lagi saat ini. Wahai Abu Bakar, aku tidak kuat mengingat kenanganku dengan Rasulullah." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun menitikkan air mata. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, kalau memang alasanmu seperti itu wahai Bilal, silahkan Bilal, kamu boleh tidak lagi azan." Sebenarnya di dalam lubuk hati Abu Bakar yang paling dalam, beliau masih menginginkan Bilal bin Rabah yang menjadi muazin, seperti ketika ia menjadi muazin Rasulullah. Setelah mendapatkan izin dari Abu Bakar, Bilal bin Rabah kemudian pergi dari kota Madinah. Ia memutuskan untuk tinggal di negeri Syam. Ia mengobati kesedihannya ditinggal oleh Rasulullah SAW. Jika masih tinggal di Madinah, segala sesuatu yang dilihatnya akan mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Karena hampir sepanjang waktu, Bilal selalu membersamai kehidupan Rasulullah. Sangat lama Bilal tinggal di Syam.
ia tidak pernah mengunjungi Masjid Nabawi ataupun berziarah ke makam Rasulullah. Hingga pada suatu malam, Bilal bin Rabah dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bilal, sudah lama sekali engkau tidak ke Madinah. Lama sekali engkau tidak mengunjungiku, wahai Bilal." Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zakir. "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama sekali engkau tidak pernah berkunjung kepadaku, wahai Bilal." Bilal kemudian terbangun dari tidurnya. Ia menangis tersedu-sedu. Ia menangis sangat keras sekali. Keluarganya sampai ketakutan. "Ada apa, Bilal? Ada apa?" Tidak seperti biasanya ia menangis seperti itu. Bilal terus menangis sepanjang hari sepanjang malam. Dia menangis dengan suara bergetar. Bilal menjawab pertanyaan saudara-saudaranya. "Wahai saudara-saudaraku, sungguh aku saat ini merasa sangat takut. Aku tidak pernah takut seperti sekarang ini. Ketika dulu aku masuk Islam, orang-orang kafir menyiksaku dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Aku dijemur di padang pasir saat musim panas. Tubuhku ditindih dengan batu raksasa, badanku dipukul dan dicambuk. Tetapi hatiku tidak gentar sedikit pun. Aku tidak takut kepada orang-orang kafir itu. Tetapi sekarang hatiku sangat takut." "Memangnya kamu kenapa, wahai Bilal?" tanya saudara-saudaranya. "Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah," jawab Sayyidina Bilal. "Mimpi bertemu Rasulullah? Seharusnya engkau senang bertemu kekasihmu itu, wahai Bilal. Lalu kenapa kamu menangis?" "Aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menegurku, 'Wahai Bilal, alangkah keras dan gersangnya hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak berkunjung kepadaku, wahai Bilal. Aku takut Rasulullah marah. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah.'" Keluarga Bilal pun ikut menangis. Mereka kemudian memberikan saran kepada Bilal. "Kelihatannya memang sudah waktunya engkau berziarah kepada Rasulullah. Sudah saatnya kamu mengunjungi Rasulullah. Maka pergilah, wahai Bilal, temuilah kekasihmu, Rasulullah SAW." Maka pergilah Bilal bin Rabah ke Madinah. Demi Allah, itu adalah perjalanan yang sangat indah. Karena perjalanan untuk melunasi kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju makam Nabi Muhammad SAW. Berjalanlah Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Bilal terus berjalan dan tidak mau beristirahat. Yang ada di hati Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya Bilal memasuki kota Madinah. Terlihat oleh matanya bukit-bukit, pemukiman, masyarakat yang semakin ramai. Di saat itulah air mata Bilal sudah mulai mengucur. Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit-bukit yang pernah dilihatnya bersama Rasulullah. Jalan yang ia lalui itu pernah dilaluinya bersama Rasulullah. Mulailah Bilal menangis. Ia berjalan dengan derai air mata. Dan di saat Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangisnya semakin keras. Tangis Bilal semakin kuat. Bilal tidak melihat sudut kota, kecuali terlihat oleh matanya Rasulullah. Bilal tidak melihat bangunan, kecuali dilihatnya ada Rasulullah di sana. Bilal tidak melihat hamparan pasir, kecuali terlihat olehnya Rasulullah SAW. Kenangan yang indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Bilal bin Rabah. Semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Bilal kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah terus berjalan menuju makam Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, setelah sampainya di kuburan Nabi, Bilal terduduk. Ia mengucapkan salam, akan tetapi Bilal sudah kehabisan suara. Air matanya terus mengucur. Suara Bilal sudah habis, larut bersama kerinduan dan tangisannya di sepanjang perjalanan. Bilal hanya bisa mengucap dengan suara lirih, suara parau. Ia berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah."
Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Bilal kemudian terduduk di hadapan makam Nabi Muhammad SAW dengan derai air mata. Bilal menangis. Ia mengguling-gulingkan mukanya di atas makam Rasulullah karena perasaan rindu dan haru. Tiba-tiba saja pada saat Bilal sedang larut dalam tangisannya, ada yang menepuk pundak Bilal bin Rabah. Bilal, Bilal. Bilal bin Rabah kemudian menoleh. Ternyata di sana sudah ada Sayyidina Abu Bakar ditemani oleh Sayyidina Umar. Lalu Bilal berdiri, dipeluknya kedua sahabat dekat Rasulullah itu. Abu Bakar kemudian berkata, "Wahai Bilal, engkau menangis. Tangisanmu tidak seperti biasanya, wahai Bilal. Ada apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan takut yang luar biasa." "Apa yang membuatmu takut, wahai Bilal?" tanya Abu Bakar. "Aku merasa takut ditinggal oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." "Memang kenapa, wahai Bilal? Kamu sudah melakukan dosa apa? Dosa besar? Apa yang sudah kamu lakukan sampai kamu takut Rasulullah meninggalkanmu?" "Wahai Abu Bakar, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Bilal, alangkah keras hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak pernah berkunjung kepadaku.' Ini adalah kalimat yang aku rasakan, wahai Abu Bakar. Ini kalimat yang kupahami dalam mimpi itu. Sungguh aku merasa sangat takut ditinggal oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur Bilal bin Rabah. "Wahai Bilal, ketahuilah bahwa air mata orang yang pernah menangis karena merindukan Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan engkau Bilal, engkau adalah orang yang tidak pernah akan ditinggalkan oleh Rasulullah." Kemudian Bilal menangis. "Benarkah begitu, wahai Abu Bakar?" "Benar, wahai Bilal. Engkau adalah orang yang tidak akan ditinggalkan oleh Rasulullah." Mendengar itu, bergembiralah Bilal bin Rabah. Ia merangkul Sayyidina Abu Bakar, orang yang pernah menyelamatkan dirinya dari siksaan orang kafir. Redalah air mata Bilal bin Rabah. Mereka kemudian mengobrol setelah sekian lama tidak berjumpa. Tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, mumpung kamu lagi di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Banyak yang sudah rindu pada suaramu, wahai Bilal." Setelah mendapatkan tawaran azan itu, Bilal kemudian menoleh ke menara. Lalu ia melihat ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Air matanya yang sudah berhenti mulai berderai lagi. Ia kembali melihat ke menara, melihat lagi ke kubur Nabi. Lalu ia menggelengkan kepala. "Tidak, wahai Abu Bakar. Tidak, wahai Umar. Aku belum kuat untuk azan." Kenangan dengan Nabi Muhammad SAW kembali hadir dalam ingatan Bilal bin Rabah. Tidak lama kemudian, ada anak-anak kecil yang lewat di kuburan Nabi. Kemudian dua anak kecil di antara mereka datang kepada Bilal. Satu anak yang lebih besar memegang tangan kanan Bilal, yang satu lagi memegang tangan kiri Sayyidina Bilal. Kedua anak itu ikut duduk di samping Bilal bin Rabah. Dengan sangat ramah, kedua anak itu menyapa Bilal. "Wahai tukang azan kakekku, bagaimana kabarmu?" Bilal kaget. Ia menoleh melihat anak kecil itu. Ternyata di tangan kanannya ada Sayyidina Hasan dan di tangan kirinya ada Sayyidina Husain. Bilal betul-betul kaget bercampur dengan gembira. Kemudian Bilal mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Kemudian engkau kirimkan kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu." Kemudian Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan di samping kanannya. Lalu Sayyidina Hasan diberdirikan. Kemudian Bilal memberdirikan Sayyidina Husain. Dilihatnya wajah Sayyidina Hasan, kemudian dilihatnya kaki Sayyidina Husain.
Ditatapnya keduanya dengan sangat lembut. Diulanginya hal itu berkali-kali. Dan ketahuilah wahai sahabat tinta mahabbah, wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah, dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan kaki Rasulullah. Setelah itu dipeluklah kedua anak kecil itu. Dengan derai air mata, Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu. Ya Rasulullah." Lihatlah saudara-saudaraku, sedemikian besarnya cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Setiap hal yang berkaitan dengan Rasulullah tidak pernah ia lupakan. Bahkan sampai keringat Rasulullah pun Bilal masih mengingatnya. Luar biasa itulah sebuah kecintaan yang sangat tinggi kepada seorang kekasih. Tidak lama kemudian, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, "Wahai Paman Bilal, aku kangen kepadamu. Aku rindu ingin mendengar suara azanmu. Bagaimana kalau Paman azan lagi?" Bilal bin Rabah bingung. Ia menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar, kemudian ia menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Abu Bakar dan Umar yang dilihat oleh Bilal, kemudian berkata, "Lakukanlah wahai Bilal." Sahabat tinta mahabbah, lihatlah hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah. Meskipun cucu Nabi hanyalah anak kecil, akan tetapi sangat dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah tokoh besar bangsa Arab. Bahkan Abu Bakar saat itu adalah seorang khalifah dan Umar adalah wakil dari khalifah. Sekali lagi Abu Bakar berkata, "Lakukanlah wahai Bilal." Kemudian Bilal menoleh kepada Hasan dan Husain. "Wahai Hasan, wahai Husain, sebelum engkau memintaku untuk azan, khalifah dan wakilnya sudah memintaku untuk azan. Tapi permintaan dari keduanya aku tolak. Tapi sekarang, karena yang memintaku adalah kalian, cucu Rasulullah, aku tidak berani untuk menolaknya. Sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut Rasulullah akan menolakku untuk azan di depannya di surga nanti." Masya Allah. Semua hal oleh Bilal selalu dihubungkan dengan Rasulullah. Sehingga kemudian ditentukanlah waktu azan untuk Bilal. Ketika waktunya sudah ditentukan, beberapa orang yang sudah mengetahui kedatangan Bilal, mereka datang ke masjid untuk menunggunya. Kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal akan azan? Dan tibalah waktunya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Bilal azan di waktu sahur, pada waktu subuh. Orang-orang sudah pada menunggu. Mereka bertanya-tanya, "Di mana Bilal? Kenapa dia belum kelihatan? Kenapa Bilal belum datang?" Di saat sudah masuk waktu sholat, tiba-tiba ada orang yang berdiri. Orangnya kurus, kulitnya hitam. Tapi orang-orang bisa merasakan dari tubuhnya yang kehitaman itu memancarkan cahaya ketuduhan, cahaya iman, dan cahaya yang penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang-orang melihat Bilal berdiri di tempat yang biasanya dulu Bilal berdiri. Di tempat biasanya Bilal mengumandangkan azan. Maka suasana itu telah mengingatkan orang-orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mulailah berjatuhan air mata dari orang-orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Bilal berjalan, dan jalannya Bilal tidak berubah seperti dulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah, sehingga yang hadir di masjid mulai menangis. Dan berjalanlah Bilal, ia memecah saf barisan jamaah. Kemudian berjalan menuju ke menara. Dan di saat naik ke menara, memori dan ingatan orang semakin kuat, bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Bilal sudah di atas menara. Rupanya di atas menara, Bilal berderai dengan air mata. Lalu Bilal melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu, berdiri untuk menunggunya turun. Bilal hanya bisa menyeka air matanya. Ia menutup matanya, kemudian mengusap air matanya. "Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah,"
kata Bilal. Tangis orang-orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangis Bilal bin Rabah. Sehingga disebutkan dalam riwayat, tidak ada tangisan di Madinah yang lebih banyak dan lebih dahsyat dibandingkan dengan tangis yang terjadi pada saat itu. Akhirnya Bilal memulai azannya. Suasana ini menggelegar mendayu-dayu, terdengar di mana-mana. Dan sungguh berbarengan dengan suara azan Bilal. Suasana di Madinah pada saat itu benar-benar terasa seperti pada saat Rasulullah masih hidup dan berada di antara mereka. Hembusan angin dan hawa perasaan yang kuat terasa seperti ketika Rasulullah masih hidup. Semua orang menangis terseduh-seduh, menitikkan air matanya. Seakan-akan tidak ada kesedihan, yang ada hanyalah kerinduan kepada Rasulullah. Kemudian Bilal melanjutkan azannya. Jamaah menjawab azannya. Tangisan Bilal semakin kuat, orang-orang semakin hanyut di dalam kerinduan kepada Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Mereka teringat kepada Rasulullah, dan semua yang terjadi pada saat itu mengingatkan kenangan mereka kepada Rasulullah. Orang-orang yang masih di rumah, orang-orang yang masih di luar masjid, juga ibu-ibu yang belum datang ke masjid, ketika mendengar suara Bilal, mereka bergegas. Mereka lari menuju ke masjid. Orang-orang bertanya, apakah Rasulullah SAW dibangkitkan lagi? Dulu ketika mendengar suara Bilal melantunkan azan, pasti ada Rasulullah di dekatnya. Ketika Rasulullah wafat, Bilal menghilang lama, tak tahu kemana. Jadi sekarang saat mereka mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, orang-orang merasakan seolah-olah Rasulullah hadir kembali di sekitar mereka. Sehingga mereka bertanya lagi, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Dijawablah oleh orang-orang yang ada di sana, tidak, Rasulullah tidak dibangkitkan lagi. Itu hanya suara Bilal. Kemudian orang-orang yang baru datang itu menundukkan kepala. Oh, ternyata suara Bilal. Tak terasa mereka sudah meneteskan air mata. Bilal melanjutkan azan dan sampailah pada lafaz, Asyhadu an la Suara tangis orang-orang semakin kuat, mereka semakin hanyut dalam kesedihan dan kerinduan. Ya Rasulullah, kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Hingga kemudian sampailah Bilal bin Rabah pada lafaz, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara Bilal tidak lagi terdengar. Ternyata Bilal sudah pingsan saat menyebut kalimat Muhammad. Dan ternyata saat itu banyak orang yang sudah terjatuh. Orang-orang banyak yang pingsan tidak mampu mendengarkan. Pada saat tersadar, Bilal hanya berkata, lanjutkan azannya, aku tidak mampu lagi untuk melanjutkan. Ini adalah makna cinta yang sangat agung, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Wahai sahabat cinta mahabbah, meskipun kita tidak hidup di zaman itu, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan untuk mencintai Rasulullah. Meskipun mereka tidak bisa ditangkap dengan panca indera, kenikmatan untuk mencintainya akan tetap ada, yakni dengan mengikuti kebaikan-kebaikan, meniru sifat-sifat, serta patuh pada ajaran Rasulullah. Seorang mukmin yang mencintai Nabi Muhammad akan dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surga. Meskipun ibadah-ibadah yang dilakukan tidak sesempurna seperti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah,
Dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang Arab Badui yang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat datang?" Rasulullah SAW bersabda, "Wahai hamba Allah, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya?" Kemudian Arab Badui itu menjawab, "Aku tidak mempersiapkan banyak sholat, juga tidak mempersiapkan puasa untuk menghadapi kiamat. Ya Rasulullah, tetapi aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang akan bersama orang yang dicintainya." Kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman." Ayat tersebut diturunkan kepada Sauban radhiyallahu an, yaitu budak Rasulullah. Sauban adalah orang yang sangat mencintai Nabi dan seorang yang tidak kuat berlama-lama tidak bertemu dengan Nabi. Ketika diceritakan tentang akhirat, ia sangat khawatir tidak akan dapat bersama dengan Rasulullah di surga. Karena tentulah Nabi akan bersama-sama dengan para Nabi yang lain. Membayangkan hal itu, Sauban menjadi khawatir. Ia cemas jika tidak bisa bertemu dengan Rasulullah lagi. Apalagi ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa dahsyatnya perasaan cinta akan menjadikan seseorang yang mencintai itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Menaati dan mencintai Nabi harus disertai dengan rasa cinta di dalam melaksanakan ajaran-ajaran, yang kemudian dibuktikan dengan kesolehan pribadi ataupun kesolehan sosial. Meskipun ibadah yang kita lakukan tidak akan sesempurna seperti ibadah Nabi, paling tidak dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bernilai tinggi. Itulah harapan kita semua. Semoga kita sekeluarga dikumpulkan dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.